Hai semua, apa kabar bro dan sis? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Saya Karen Poru, akrab disapa Karen. Saya adalah perempuan berdarah Maluku meskipun lahir dan besar di Bandung. Mungkin beberapa bro dan sis lebih mengenal saya sebagai Karen Idol atau Karen Idol. Karena saya memang finalis Indonesian Idol di tahun 2004. Selain tetap menyanyi, saat ini saya sedang fokus terlibat dalam isu perlindungan anak dan perempuan. Ini isu yang menurut saya kurang mendapat perhatian. Padahal ada begitu banyak masalah serius terkait dengan bagaimana kita memandang, menempatkan, dan memperlakukan anak dan perempuan. Ada banyak korban di luar sana. Bro dan sis, aktivitas saya ini merupakan sebuah panggilan dari hati saya. Seorang penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah berada di dalam masa-masa sulit ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. KDRT yang terus terjadi berulang membuat saya depresi. Saya harus berkonsultasi dengan psikiater, dengan mengkonsumsi berbagai macam obat penenang dari dokter. Apakah masalah selesai sampai situ? Tentu tidak. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Selain menjadi korban KDRT, saya pun harus kehilangan buah hati saya satu-satunya untuk selama-lamanya di bulan Februari 2020. Anak saya diduga mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di apartemen yang disewa oleh mantan suami saya. Pengalaman pahit itu yang mendorong saya untuk berbuat lebih banyak untuk kebaikan perempuan dan anak yang lain. Saya tidak ingin ada perempuan lain yang jadi korban KDRT. Dan jangan lagi ada anak-anak yang kehilangan masa depan karena prahara rumah tangga orang tuanya. Saya misalnya pernah membantu seorang ibu di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Anak si ibu dibawa secara paksa oleh mantan suaminya atau ayah si anak. Tapi selama di bawah penguasaan ayahnya, anak ini tidak diberikan akses untuk bertemu dengan ibunya. Dan anak tersebut kerap tidak mendapatkan perhatian dan kerap ditinggal di rumah petak, kontrakan yang kecil, dan anak itu baru berusia 8 tahun, anak perempuan. Tragisnya saat kami bersama ketua RT, RW, Babinsa melakukan penyelamatan, sang anak tampak ketakutan melihat ibunya. Dia takut ibunya kembali menjadi korban. Jadi posisi si anak dalam posisi mengalah. Biarin deh, tinggal sama bapak saja, agar ibunya tidak dipukul lagi karena psikisnya sudah terkena. Sebenarnya saya juga malu ya, ada orang yang sebaik itu gitu kan, di dalam keadaan dia lagi sedih, sesedih-sedihnya dia masih sempat mikirin saya gitu kan, masih sempat ngeluangin waktunya di saat dia juga sibuk lagi ngurus-ngurus kasusnya dia. Itu yang saya bingung, ya Allah, mungkin ini jalannya saya ketemu orang sebaik Mbak Karen. Maksudnya mau gitu, tanpa bayaran, tanpa mau dikasih apa-apa, sampai makan pun dia yang bayar. Saya tuh sebenarnya malu, saya harus ngelakuin apa buat Mbak Karen gitu kan. Sampai saya bilang, Mbak, saya harus ngelakuin apa sama Mbak Karen. Dia cuma bilang, saya bisa ngebantu orang-orang yang senasib saya sama saya aja, saya udah bersyukur. Bro dan sis, saya sudah mendampingi beberapa ibu lainnya karena saya hanya seorang Karen dengan kemampuan yang terbatas. Akhirnya Kak Seto Mulyadi membantu saya. Juga Pak Aris Merdeka Sirait juga membantu saya dalam perjuangan ini. Dengan segala keterbatasan, saya berharap akan lebih banyak lagi perempuan yang bisa saya bantu. Kasus yang dirasakan oleh Karen Poru ini menjadi inspirasi kaum perempuan agar menolak kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah penting sekali. Oleh karena itu saya mendukung saat ini dengan pengalaman nyata dari Ibu Karen ini. Ibu Karen sekarang terus berjuang sebagai aktivis perempuan
aktivis anak-anak, dan akan dilakukan di tengah-tengah masyarakat khususnya dari Upuk Timur di sana. Dan saya tentu atas nama Komnas Perlindungan Anak mendukung apa kerja-kerja dari seorang Karen Puru. Bukan saja kita kagum terhadap talent dari dia bisa bernyanyi dan sebagainya, karena dia juga masuk dalam deretan selebritas, tetapi sehari ini saya mengangkat beliau menjadi duta anak anti kekerasan sebagai rentetan peristiwa-peristiwa yang dialami. Sekali lagi, selamat untuk Karen Puru. Kedepannya juga saya berharap banyak kaum ibu yang berani menyuarakan suara kaum perempuan, belajar atau terinspirasi oleh pengalaman-pengalaman luar biasa dari Ibu Karen. Secara pribadi, saya pun banyak belajar dari beliau, terutama dalam ketegaran, ketabahan menghadapi berbagai cobaan, sehingga tetap senyum, tetap tegar, tetap penuh rasa syukur, dan kemudian mendorong untuk bisa menjadi pejuang-pejuang membela hak-hak dari kaum yang sama mengalami pengalaman-pengalaman negatif seperti itu. Bro dan sis, awalnya saya orang yang anti terhadap politik. Saya tidak merasa berkepentingan apapun dengan politik. Apalagi selepas menjadi finalis Indonesian Idol musim pertama. Saya banyak berkarir di dunia musik, tidak bersinggungan dengan politik. Tapi, setelah mendampingi banyak perempuan korban KDRT, saya sadar bahwa saya butuh kekuatan lain untuk menjadi sandaran semua perjuangan saya ini. Saya tidak bisa menghadapinya seorang diri. Saya butuh bersama orang-orang yang juga peduli dengan isu anak dan perempuan. Dengan berpolitik, saya yakin kita bisa melakukan perbaikan yang jauh lebih besar ketimbang saya berada di luar. Karena berpolitik juga berarti terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan publik. Bro dan sis, saya menemukan kesamaan nilai-nilai perjuangan dan cita-cita dengan PSI, terutama dalam isu anak dan perempuan ini. Hanya PSI yang menurut saya punya kepedulian tinggi untuk isu anak dan perempuan. Karena itu, saya memutuskan untuk bergabung dalam keluarga besar PSI.